Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Septiani dengan nomor NPM 112111405. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EAS pengantar manajemen. Yang pertama itu studi kasus yang berkembang pesat. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Yang pertama itu struktur organisasi yang tidak jelas. Awalnya sederhana tetapi menjadi kompleks seiring pertumbuhan. Yang keduanya, miskomunikasi antar tim, tidak adanya alur komunikasi yang efektif dan menyebabkan ketidakpahaman. Yang ketiganya, tumpang tindih tugas, kurangnya pembagian kerja yang jelas menimbulkan kebingungan. Yang keempat, kurangnya sistem manajemen proyek yang baik, tidak ada koordinasi yang efektif antar tim. Dan yang kedua, solusi untuk mengatasi masalah. Yang pertama itu menerapkan struktur organisasi yang lebih terstruktur menggunakan model keiringan yang sesuai seperti matriks atau divisi untuk mendukung pertumbuhan. Yang kedua, menggunakan alat manajemen kerja, mengadopsi software seperti Trello, Asana, atau Jira untuk koordinasi yang lebih baik. Yang ketiganya, mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab dengan jelas, menyusun deskripsi pekerja yang detail untuk setiap posisi. Yang kelimanya, mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala. Contohnya seperti rapat singkat, daily atau weekly stand-up meeting untuk menyamakan pemahaman. Yang keenamnya, membangun budaya komunikasi yang terbuka, mendorong feedback dan transparansi dalam tim. Yang ketiganya itu mempertahankan budaya kerja yang positif, membangun nilai-nilai budaya yang kuat seperti contohnya kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan. Yang keduanya, menyediakan program onboarding dan pelatihan agar karyawan baru dapat lebih cepat beradaptasi. Yang ketiganya, memberikan insentif untuk kerja sama tim, penghargaan berbasis kerjasama dan pencapaian bersama. Yang terakhir, mendorong kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk kasus studi kedua yaitu perubahan strategi bisnis atau transformasi digital. Yang pertama itu tantangan yang dihadapi dalam implementasi perubahan. Yang pertama, resistensi karyawan terhadap perubahan. Contohnya seperti karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau takut akan perubahan. Yang kedua, kurangnya keahlian digital di dalam organisasi. Banyak staf yang belum terbiasa dalam teknologi baru. Yang ketiga, integrasi antara bisnis tradisional dan digital. Contohnya seperti kesulitan dalam menggabungkan proses operasional yang lama dengan yang baru. Yang ketiga, kebutuhan investasi besar. Digitalisasi memerlukan anggaran besar untuk infrastruktur dan pelatihan. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi. Contohnya seperti menciptakan lingkungan yang mendorong eksperimen, memberikan ruang bagi karyawan untuk mencoba ide-ide baru tanpa gagal. Yang keduanya, menyediakan pelatihan dan upskilling, program pengembangan keterampilan digital bagi karyawan. Yang ketiganya, mendorong komunikasi intens tim, membangun transisi dari pola pikir tradisional ke digital melalui kerjasama dan berbagi wawasan. Yang selanjutnya, menyusun strategi insentif, memberikan reward kepada karyawan yang beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. Yang ketiga, peran pemimpin dalam mendorong perubahan, menjadi agen perubahan. Contohnya seperti pemimpin harus memberikan visi yang jelas, menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital. Komunikasi yang efektif, menjelaskan manfaat perubahan dan bagaimana hal ini akan menguntungkan karyawan serta perusahaan. Yang berikutnya, memberikan dukungan dan sumber daya, memastikan bahwa tim memiliki alat pelatih yang dibutuhkan untuk sukses. Yang terakhir, membangun kepercayaan, mendukung karyawan dalam masa transisi yang mendorong inovasi dengan memberikan contoh yang baik. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu baik dalam proses startup yang berkembang pesat maupun perusahaan yang melakukan transformasi digital, kunci keberhasilan terletak pada struktur organisasi yang jelas, komunikasi yang baik, pelatihan yang memadai, serta kepemimpinan yang mendukung perubahan dan inovasi yang lebih baik. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.